Oke, selamat datang kembali di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan untuk menggerakkan karakter kita menggunakan kinematik body dua dimensi. Jadi kalau di dalam video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana menggunakan kinematik body dua dimensi untuk menggerakkan karakter kita maju dan mundur. Nah, sekarang di video kali ini kita akan belajar menggunakan kinematik body dua dimensi dengan lebih detail. Oke, ini adalah kode kita yang kemarin kita buat ya. Jadi kita ada code untuk maju, dan kita ada code untuk mundur, sehingga hasilnya daripada video kita ini, jadi ini adalah hasil daripada apa yang kita buat minggu lalu ya. Masih bisa menembus ya. Nah, sebelum kita mulai untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang kinematik pada dua dimensi, yang pertama kali yang kita akan lakukan adalah kita akan mempersiapkan dulu lingkungan permainan kita. Pertama-tama kita akan memindahkan script kita yang ini, yang tadinya berada di dalam node control ini, ke dalam node zombie kita. Nah, kenapa kita harus memindahkan script dari node control ini ke node zombie? Nah, kalau kita lihat script yang sekarang ini kita miliki ini adalah pergerakan yang sebenarnya kepakainya di dalam si node zombie, begitu ya, gerakan ini ya. Sehingga kalau misalkan kita pasang scriptnya di node control seperti ini, kan node control ini kan sebenarnya adalah level kita ya, satu level, misalkan level 1 atau level 2, level 3 kan kita punya node yang berbeda begitu. Kalau kita pasang scriptnya di dalam control ini, maka setiap kali kita bikin sebuah level, kita perlu menambahkan script yang sama seperti ini. Kan jadinya kan tidak efisien begitu ya. Akan jauh lebih efisien kalau misalkan kita pasang si scriptnya di dalam scene zombie yang ini. Jadi di dalam scene zombie, kalau kita double klik kan kita masuk ke dalam scene do zombie ini ya, sehingga kita bisa pasang si scriptnya di sini. Kalau kita pasang script pergerakannya di sini, maka tidak peduli level manapun si node zombie ini muncul, maka di node zombie ini ketika kita pasang akan sudah punya scriptnya, sehingga akan pasti berperilaku sesuai dengan script tersebut. Jadi kalau misalkan kita pasang pergerakannya di sini, di level manapun kita tinggal drag and drop aja si zombie kita, dia sudah bisa bergerak, sudah bisa melakukan apapun yang bisa kita lakukan di dalam script tersebut. Oke, jadi sekarang saya akan pindahkan dulu, saya akan tambahkan dulu di dalam zombie saya ini sebuah script. Nah, saya akan tambahkan script tersebut bukan di root node-nya, tapi saya mau pasangnya di dalam kinematik body dua dimensinya. Kenapa? Karena nanti kita mau mengakses fungsi-fungsi di dalam kinematik body dua dimensi. Bisa nggak kalau saya pasang di node dua dimensinya? Oh bisa, tapi nanti kita mesti manggilnya tidak segampang kalau kita panggilnya langsung di dalam kinematik body dua dimensinya. Jadi saya akan tambahkan sebuah script di sini, saya akan bikin script baru. Kemudian saya kasih nama, di sini namanya zombie movement. Zombie movement di sini. Kita pakai GD script ya, kita create. Dan di sini kita akan punya sebuah script awal yang dimiliki oleh si zombie movement ini. Oke, kita akan hapus saja script awalnya, karena kita nggak pakai ya. Kita akan copy dari script yang ada di scene 1. Kebetulan scriptnya di sini ada script di sini. Saya akan copy, saya akan pindahkan ke dalam script zombie. Di sini yang kurang adalah kita tidak punya speednya, maka speednya akan kita copy juga. Kita pindahkan juga scriptnya. Ctrl X juga boleh ya. Pindahkan ya. Nah, ke sini, ini tidak perlu lagi, maka kita hapus saja. Oke, jadi sekarang saya sudah punya si scriptnya di dalam si kinematik body dua dimensinya, sebuah script yang sama persis dengan yang kita punya sebelumnya. Tapi di sini kalau kita jalankan aplikasi kita, dan kalau kita pencet maju, kita akan mengalami kesalahan di sini. Kenapa kesalahan? Karena node ini tidak ada. Jadi karena kita mengaksesnya di dalam si zombie, dan di dalam kinematik body dua dimensi, maka kita nggak perlu lagi manggil seperti ini, tapi langsung aja kita hapus zombie dan kinematik dua dimensinya, karena sekarang kan kita berada di dalam kinematik body dua dimensi ya, berarti kita nggak perlu lagi pakai dua ini, kita tinggal hapus aja langsung, begini. Kalau misalkan kita pasang scriptnya di dalam node dua dimensi, maka nanti kita perlu tulisnya seperti ini, kinematik dua dimensi, move, collide, begitu. Tapi kalau misalkan sekarang kita berada di dalam kinematik dua dimensi, kita nggak perlu tulis seperti itu, kita langsung aja pakai fungsinya begitu. Move and collide, vektor 2 seperti ini. Nah, sekarang kalau kita jalankan, kita akan punya pergerakan yang sama. Nah, sebelum lanjut lagi, kita juga akan menambahkan di dalam scene kita ini, di dalam tile map-nya terutama, kita mau tambahkan di sini sebuah collision. Jadi kalau kita ingat,
di dalam zombie kita ini, yang warna biru-biru tua begini, biru-biru muda begini, itu adalah collision shape-nya daripada zombie. Artinya si zombie ini bisa bertuburkan dengan apapun nanti yang punya collision shape. Nah, sedangkan di sini kita punya terrain, kita punya tile map, tapi tile map kita ini kemarin belum kita tambahkan sebuah collision. Jadi sekarang di sini kita akan menambahkan sebuah collision di dalam tile set kita, dalam tile map kita. Kita akan klik tile setnya, kita akan klik di bagian tile yang kita perlukan. Jadi kalau teman ingat, di sini kita pakai tile map ya. Nah, di sini ada tab yang namanya collision. Nah, di dalam tab collision ini, kita bisa bentuk collisionnya secara manual, atau kita bisa bentuk langsung kotak sesuai dengan gridnya. Kalau kotak, tinggal kita klik aja rectangle-nya. Kita klik. Nah, ini teman-teman kalau mau di-resize juga boleh ya. Di-resize supaya cuma sebagian doang kenanya gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau di sini saya nggak mau resize, saya mau full aja semuanya sekotak gini untuk satu kotak grid ini. Jadi untuk ini juga sama, saya akan klik yang sama. Jadi saya pengen punya satu collision-nya itu seluruh kotak ini di collision. Jadi kalau karakter kita nanti nubruk sama ini, dia nggak bisa tembus, gitu ya. Kita akan tambah collision juga di sini. Tambah collision juga di sini, dan tambah collision juga di dalam sini. Oke, jadi kita punya seluruh yang atas ini, semua punya collision. Berarti sekarang kalau misalkan saya jalankan kembali, si karakter saya ini, kalau tadi nembus ya, kalau sekarang kita nggak bisa nembus. Jadi kita sudah nubruk dengan si permukaannya sekarang. Nah, sekarang kita akan modifikasi coding kita yang di sini. Jadi kita pengen modifikasi sedemikian rupa supaya coding kita jadi lebih baik. Sini kita punya code yang seperti ini. Kita akan hapus dulu komentar-komentar yang tidak pentingnya ya. Termasuk untuk perintah print yang kita nggak pakai lagi. Jadi kita punya code seperti ini. Nah, sekarang code kita akan saya perbaiki dengan cara saya mau memindahkan si vektor 2 ini keluar. Jadi kita akan punya satu buah variabel. Di sini nama variabelnya adalah movement. Untuk pergerakan ya, si movement ini akan saya kasih vektor 2, 0,0. Jadi kalau teman-teman ingat, vektor 2 ini cuma sekedar satu tipe data yang ada X dan Y-nya, begitu ya. Nah, movement ini kemudian nanti kalau misalkan kita mau pasang dalam physics ini, saya mau pasang si move and collide kan ada di if yang dua-dua if ini kan dua-duanya punya move dan collide ya. Saya mau pindahkan move and collide kalau begitu di luar aja. Jadi move and collide. Tapi kalau ini masuknya adalah si movement. Jadi bukan vektor 2 min speed dan plus speed, tapi langsung movement. Nah, kalau gitu si movement-nya diisinya kapan? Nah, diisinya di sini. Jadi kita akan hapus, kita akan ganti ini jadi movement. Titik X. Nah, karena kita pengen ngubah X-nya ya, sama dengan min speed. Di sini juga kita bisa pasang movement titik Y sama dengan speed. Oke. Jadi kalau kita punya seperti ini, X ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya, kita akan punya pergerakan yang sama seperti yang tadi kita punya. Cuma sekarang si codingnya jadi lebih rapi, lebih gampang untuk kita baca, gitu ya, dan lebih gampang untuk kita modifikasi. Nah, tentunya kita juga bisa melakukan hal yang sama di sini. Kalau tadi kan untuk X-nya, pergerakan X-nya, kita juga bisa tambahkan untuk pergerakan Y-nya. Di sini saya udah tambahin input map-nya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di project setting, input map kita sudah tambah 3 buah action. Jadi ada maju, ada mundur yang kemarin kita udah buat. Tapi saya juga udah tambahin lompat, atas, dan bawah di sini. Space, W, dan S. Jadi saya bisa gunakan di sini untuk bikin if lagi. Jadi saya akan copy aja. Tapi kali ini saya mau ganti. Si copy ini bukan maju, tapi dia akan atas. Ya. Dan di sini bukan mundur, tapi dia adalah bawah. Oke, dan di sini bukan menggunakan X, tapi Y. Dan kita kalau karena si sumbu Y-nya itu kebalik ya, kalau teman-teman ingat sumbu Y-nya positifnya itu ke bawah, negatifnya ke atas, maka berarti ini adalah mean speed, dan ini adalah speed. Maka sekarang kita akan punya karakter yang bisa bergerak ke atas ke bawah begitu. Ya, seperti ini. Ya, nempel semua ya. Oh, ada satu hal yang kita lupa masukkan di Move and Collide ini, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingat ketika kita ngebahas tentang physics proses, kita punya delta di sini.
Saya bilang bahwa physics process ini adalah sebuah fungsi yang dipanggil terus-menerus sepanjang game kita jalan ya. Nah, kemudian si delta ini adalah selisih waktu antara pemanggilan fungsi physics process sebelumnya dengan fungsi physics process yang sekarang. Jadi kalau misalkan komputer kita jalannya stabil, maka si delta ini juga stabil. Jadi maksudnya selisih waktunya antara pemanggilan physics process dengan physics process berikutnya itu akan stabil. Tapi kalau enggak, maka deltanya mungkin bisa naik, bisa turun. Gitu. Nah, di sini kalau kita pengen menggerakkan karakter kita menggunakan physics di dalam Godot, sebaiknya kita menggunakan deltanya. Kalau kita pakai move and collide ya. Kalau kita pakai move and collide, maka pergerakan daripada karakter kita sebaiknya mengincludekan deltanya. Kenapa? Karena supaya pergerakan kita konsisten dengan FPS-nya. Jadi kalau misalkan si karakter kita ini berjalannya kecepatannya 5, saya, kalau kita kalikan dengan delta gitu ya, maka kalau deltanya memperbesar atau memperkecil, kecepatannya jadi efek kan. Jadi kalau misalkan nanti komputer kita melambat atau mempercepat, kecepatannya akan tetap sama. Begitu. Karakter kita akan bisa mengadjust kecepatan pergerakannya sesuai dengan selisih waktu daripada physics process yang pertama ke physics process yang berikutnya. Jadi sekarang untuk melakukan hal itu supaya pergerakan kita bisa diakomodir seperti itu, kita akan mengkalikan aja speed-nya dengan delta. Delta ini sifatnya karena selisih ya milisecond ya, kalau milisecond jadinya 0,00 begitu ya, maka dia akan memperkecil speed kita. Jadi kalau kita pasang delta seperti ini, speed kita itu jadi sangat kecil sekali ya. Nah, kalau supaya nggak kecil, kita akan ubah supaya speed kita lebih besar sedikit. Maka sekarang kita akan punya pergerakannya jadi lebih baik sedikit begitu ya. Sudah sesuai dengan delta. Sebenarnya di dalam kinematik body 2 dimensi kita punya dua buah metode yang biasanya digunakan untuk menggerakkan karakter kita. Yang pertama adalah move on collide seperti ini. Yang kedua adalah yang namanya move and slide. Jadi kalau kita bisa ganti move and slide. Ada move and slide with snap juga ada, tapi itu nanti kita bahasnya ya. Sekarang kita bahasnya move and slide dulu aja. Jadi kita bisa menggunakan move and collide, kita juga bisa menggunakan move and slide. Tapi bedanya kalau kita menggunakan move and slide di sini, ada beberapa perbedaan. Yang pertama adalah kita nggak perlu menggunakan delta untuk move and slide. Jadi kita tidak usah memasukkan delta di sini. Jadi kalau teman-teman mau ganti di sini nggak usah pakai delta, move and slide. Atau kita komentarin aja, kita ganti jadi ini ya, move and slide, sama dengan speed gitu ya. Copy aja. Jadi kita timpa aja ya di sini ya. Kita timpa. Ya seperti ini. Ini kita komentari. Oke. Jadi kalau kita menggunakan move and slide, speed yang kita miliki ini tidak perlu dikalikan delta karena secara internal si move and slide ini sudah mengkalikan nanti vektor kita ini dengan delta. Begitu ya. Jadi itu yang pertama, perbedaan pertama antara move and slide dan move and collide. Kalau kita lihat hasilnya, sebenarnya nggak gitu kerasa ya. Di sini ya. Kalau kita tambahkan, pergerakan tetap sama. Tapi ada perbedaannya adalah kalau misalkan kita menyentuh sebuah permukaan. Contohnya di sini saya mau menyentuh permukaan, saya pencet ke bawah. Jadi saya dari sini saya pencet ke bawah aja. Kita bisa lihat dia bergeser. Seperti ini ya. Tuh. Dia bergeser terus. Kalau ada kecepatannya, dia akan bergeser terus. Tapi kalau saya ganti dia dengan move and collide seperti tadi ya. Balikin lagi jadi move and collide. Berarti ini saya tutup. By the way, teman-teman, ini shortcut-nya Ctrl K ya, kalau teman-teman lupa ya. Dan move and collide, bedanya adalah kalau misalkan kita bergerak dengan move and collide, dan kita kena permukaan, dia diam, relatif diam. Gesernya kecil sekali itu. Ya. Itu bedanya. Jadi kalau teman-teman pengen karakter yang diam setelah nabrak, kita menggunakan move and collide. Tapi kalau kita pengen karakter yang bergeser setelah nabrak, kita menggunakan move and slide. Gitu ya. Jadi tergantung dari keperluan teman-teman seperti apa. Nah, sebenarnya move and slide ini dalam internalnya juga manggil move and collide gitu ya. Jadi move and collide mungkin lebih simpelnya gitu. Kalau misalnya move and slide itu lebih yang sudah dibungkusnya begitu. Jadi kita di sini akan pakai move and slide aja. Oke.
Nah, kalau teman-teman di sini pengen supaya kalau nggak ada pergerakan kita diem, benar-benar diem, sebenarnya bisa aja. Jadi kita bisa kasih aja else di sini. Kalau nggak ada pergerakan, berarti movement x-nya jadi 0. Kalau nggak ada pergerakan, berarti movement ini jadi 0 juga. Nah, kalau teman-teman tambahkan seperti ini, maka sekarang kalau kita jalankan, kalau dia diam, ya dia diam berhenti gitu ya. Kalau dia ini, dia akan berhenti, dia tidak akan maju lagi. Nggak akan maju ya. Oke. Nah, itu caranya teman-teman kalau kita pengen menggunakan move and slide gitu ya, dan movement collide. Oke, selanjutnya pergerakan kita akan lebih baik kalau misalkan kita bisa menginkorporasikan atau kita bisa memasukkan atau mengikut sertakan yang namanya percepatan. Perbesar ya. Jadi kita di sini kan kecepatannya statis ya. Jadi kita kalau speed ya jalannya segitu aja terus gitu ya. Nah, sekarang kita pengen gimana caranya supaya karakter kita bisa jalannya mempercepat gitu ya. Kalau kita pencet terus, dia tambah cepat. Ya, kita akan coba. Caranya adalah kita harus menambahnya bukan speed, tapi kita akan menambahkan percepatan atau akselerasi ke dalam gerakan karakter kita. Jadi di sini kita akan tambahkan sebuah variabel lagi. Oh, by the way, selain var, kita bisa punya konstan. Kalau konstan itu sesuatu yang nggak berubah-ubah ya. Misalnya akselerasi atau percepatan. Saya pakai aksel aja gitu ya. Acceleration-nya adalah misalkan 5. Gitu. Maka sekarang saya bisa tambahkan di sini movement-nya bukan sama dengan speed, ya, bukan sama dengan mean speed, tapi di plus sama dengan aksel. Ya, jadi kita tambahin atau kurangin. By the way, plus sama dengan atau min sama dengan itu sama dengan misalkan kita punya movement.x sama dengan movement.x dikurang dari aksel. Seperti ini. Jadi yang ini itu sama dengan ini. Gitu ya. Kalau teman-teman belum pernah menggunakan sebelumnya, jadi tahu gitu ya. Oh, by the way, kita nggak perlu nambahin lagi ini, karena kalau kita menambahin ini, jadinya nanti dia akan berhenti langsung. Jadi akselerasi kita langsung hilang gitu ya. Jadi kita akan hilangkan juga movement X sama dengan 0, dan kita akan hilangkan movement Y sama dengan 0. Kita akan ganti dia menggunakan acceleration yang sama untuk atas bawah kiri kanan. Gitu ya. Nah, maka sekarang kalau kita tambahkan, game kita, dia akan bisa bergerak dengan jauh lebih cepat. Dan kalau kita tekan terus, dia akan bergeraknya sangat jauh lebih cepat begitu ya. Tuh, dia akan bergeraknya jadi sangat cepat. Nah, untuk mengatasi supaya si gerakan kita jangan kecepatan, gitu, kita bisa kasih batas di sini. Kita bisa kasih batas, yaitu menggunakan variabel lagi, namanya misalkan max speed. Misalkan max speed-nya berapa ya? 100, gitu ya. Nah, kita bisa bilang di sini, kita bisa cek apakah movement X saya itu lebih daripada 100. Bila iya, tolong dibatasin aja jadi 100. Seperti itu. Atau kalau teman-teman pengen lebih canggih lagi, teman-teman bisa menggunakan fungsi yang berada di dalam si Godot, ya namanya min dan max gitu ya. Jadi tembus kalau misalnya pengen nulis seperti ini, kita bisa pasangkan tasang misalkan di sini. Movement.x adalah sama dengan maksimum antara movement.x dengan max speed. Tapi max speed-nya karena ini dia yang negatif, kita minus ya, gitu ya. Jadi kita di sini lihat yang mana yang lebih besar, movement x atau movement speed. Ya, kalau misalnya seperti ini juga sama, kita akan membatasi pergerakannya supaya dia akan sampai ke minus max speed, calling gede-gedenya gitu. Jadi di sini kita lihat maksimumnya ya. Jadi kita cari maksimumnya karena ini negatif. Jadi kalau untuk yang atas kita bisa ganti dengan minimum kalau yang di atas ya. Jadi kalau kita jalankan di sini, kita bisa lihat pergerakannya itu akan dibatasi pergerakan ke depannya tidak jadi lebih cepat kayak tadi ya. Begitu juga dengan gerakan ke belakangnya juga tidak tambah cepat, dia akan membatasi sampai 100 aja gitu. Ya, maksimum 100. Nah, fungsi ini maksimum ini akan mencari nilai yang paling maksimum antara ini dan ini. Antara argumen pertama dengan argumen kedua. Jadi misalkan sekarang nilainya itu adalah misalkan movement X-nya adalah minus 50, sedangkan movement speed-nya, maksimum speed-nya adalah minus 100. Yang lebih besar kan min 50, jadi kita akan ambil min 50. Kalau misalkan sekarang ini jadi 150 dan yang satu jadi 100, maka yang paling besar adalah min max speed, jadi dia akan ambil yang min 100.
Berarti kalau misalkan ini kita pasang di yang atas, di sini, ini sama dengan kita punya tulisannya seperti ini. Movement.x adalah sama dengan minimum daripada movement.x, max speed. Atau kalau teman-teman nggak pengen seperti ini juga, teman-teman bisa singkat. Jadi ada 3 pilihan ya, bisa pakai menggunakan seperti ini, bisa begini, atau kita bisa singkat aja. Misalkan contohnya saya pengen tambahin di yang Y aja ya, biar kelihatan ya. Di Y-nya ini bisa kita kasih singkatan. Jadi movement.y, sorry, adalah di sini kita langsung kasih aja minimum antara movement.x, Y, sorry, ditambah dengan aksel, max speed. Nah, ini kita bisa pakai satu baris untuk membatasi pergerakannya. Di sini juga sama. Kalau untuk Y-nya berarti kita bisa ganti. Di sini bukan maksimum tapi minimum. Dan ini min. Dan ini max. Ya ini max. Dan ini minus. Ya. Dan ini minus juga. Oke. Nah, berarti sekarang kita sudah punya pergerakan atas bawah kiri kanan yang sudah menggunakan akselerasi, tapi dia tidak akan lebih daripada kecepatan yang kita inginkan. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pergerakan lebih lanjut menggunakan kinematik body 2 dimensi. Kita akan belajar lebih lanjut lagi dengan bagaimana cara kita memodelkan gravitasi dan bagaimana cara kita melakukan lompatan yang lebih baik di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak atas perhatiannya.